Shalom jemaat Tuhan, selamat pagi. Tetap kuat, tetap sehat, tetap berharap kepada Tuhan. Percayai Tuhan dan firman-Nya, maka Dia akan meluruskan jalan kita. Kita terus sedang belajar bagaimana memulai sebuah kehidupan yang bermakna. Jadi kehidupan kita menjadi berarti, berguna, bermakna ketika pertama kita memahami tentang dasar hidup kita. Dasar hidup kita bukan apapun, tapi Kristus. Destiny, tujuan kita adalah melakukan apa yang Tuhan telah tetapkan untuk kita mengerjakan pekerjaan yang Tuhan sudah siapkan sebelum dunia ada, sebelum kita ada. Yang kedua, bahwa hidup kita akan mulai menjadi berarti, berguna ketika kita memiliki hubungan yang paling dekat dengan Tuhan, yaitu worship, penyembahan. Karena worship, menyembah kepada siapa atau siapa kita menyembah, bersandar penuh kepadanya, itu akan menolong kita untuk hidup kita menjadi berbeda. Yang ketiga, di mana kita meletakkan identitas diri kita. Ini penting sekali. Jadi apa yang memberi makna dan tujuan, bukan yang lain. Karena itu bagaimana kita membangun hidup kita. Kita perlu memikirkan dalam-dalam fondasi apa yang kita taruh di situ. Perjalanan hidup kita bisa berbeda-beda. Tugas jabatan bisa berbeda-beda. Influence kita berbeda-beda. Tetapi identitas kita, siapa kita di hadapan Tuhan, itu sama. Ketika kita sudah mengerti identitas kita, apa artinya menjadi orang Kristen, kelanjutannya adalah bagaimana kita menjalani hidup sebagai orang percaya. Kita akan menemukan sebuah hidup yang bermakna. Yang berikutnya, yang hari ini kita ingin bahas, bahwa kehidupan yang bermakna itu dimulai dari sebuah kesadaran. Kesadaran tentang apa? Dalam Roma 12 ayat 1 dan 2, di sana dikatakan, Bapak Ibu, karena itu demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan hidupmu sebagai persembahan yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Karena itu, therefore, ini adalah satu kata yang sangat penting yang memperlihatkan itu akarnya, itu sebabnya, itulah sumbernya. Jadi itulah alasan yang menopang hidup kekristenan kita. Hidup Kristen kita itu ditopang dan didasarkan kepada apa? Di sini Paulus sedang menerangkan bahwa hidup kekristenan kita didasarkan oleh betapa dahsyatnya penebusan Kristus di atas kayu salib. Dia mati selagi kita masih berdosa. Jadi Paulus sedang bicara tentang sumber hidup kita. Dan kehidupan kita perlu diletakkan di atas dasar. Karena itu persembahkanlah tubuhmu. Jadi dasar perjalanan hidup kita perlu didasari oleh sebuah kesadaran tentang kemurahan Allah. Makanya dia katakan karena itu demi kemurahan Allah. Ini adalah akar, fondasi yang menyebabkan hidup Kristen kita bisa bertumbuh dan berbuah. Ke atas cuma ditopang oleh satu kata, demi kemurahan Allah, by the mercies of God. Itulah kata yang menjadi fondasi dan akar hidup kita. Kita perlu selalu sadar akan hidup kita bahwa semua ini karena belas kasihan dan kemurahan Allah semata-mata. Kalau kita seringkali hidup kita menjadi kacau karena kita pikir hidup kita ini karena kita, karena kekuatan kita, karena kemampuan kita. Itu yang menyebabkan kita menjadi orang-orang yang tidak bijaksana ketika kita menjalani hidup ini. Kita pikir kita jago, kita pikir kita hebat. Orang Kristen perlu menyadari bahwa hidupnya demi kemurahan Allah. Paulus berkata, karena itu demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu. Jadi hidup kita akan menjadi berguna, berarti setelah kita menyadari ada 3 pengertian ya, ketika Paulus berkata demi kemurahan Allah. Pertama, dengan kata ini berarti tidak ada orang Kristen yang boleh mengklaim. Kita tidak boleh mengklaim dan mengambil full, menyatakan bahwa kita ini, saya adalah saya, aku adalah aku. Enggak. Yang boleh berhak atas hidup kita hanyalah Allah pencipta dan penebus kita itu. Sayangnya banyak orang lupa hal ini. Akhirnya orang menjadi sombong, menjadi takabur dalam hidupnya. Dia coba atur hidupnya dengan segala gelar, predikat yang dia punya. Sehingga dia harus merasa dihargai. Dan seperti yang Tuhan Yesus katakan, bahwa ketika dasar kita nggak kuat, nggak benar. Ketika angin, tofan datang, melanda, rumah itu pasti akan ambruk. Baru kita sadar persoalannya di mana, di fondasinya. Bapak Ibu, kita harus mengerti bahwa hidup kita bukan tentang kita. Semua karena kemurahan dan anugerah Allah.
Di Alkitab contoh misalnya Ayub, dia memiliki segala-galanya, memiliki kekayaan, kesuksesan, kemakmuran, kuasa dan nama baik. Dan hanya dalam 1 hari semua itu hilang lenyap, tidak tersisa. Tetapi Ayub bisa berkata, Tuhan yang memberi, the Lord give and the Lord has take away. Blessed be the name of the Lord. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Kenapa bisa dia berkata seperti itu? Kalau yang hilang hanya 20%, 10% dari uang deposito kita, anjlok investasi kita. Tetapi Ayub bisa berkata, ketika semuanya lenyap, itu dari Tuhan. Kita perlu menyadari, kita disadarkan, hidup kita ini semata-mata karena kemurahan dan belas kasihan Tuhan. Jadi ini menjadi orang Kristen dengan fondasi yang tepat kayak begini, ini bagus, ditopang. Oleh apa? Oleh belas kasihan Allah. Jadi bukan karena kita hebat, karena kita jago, tapi semua karena kemurahan Tuhan. Jadi saudara jangan klaim bahwa apa yang ada pada saudara itu karena saudara. Dalam sekejap itu bisa diambil, bisa habis. Yang kedua, kata demi kemurahan Allah berarti hidup yang bermakna, berguna itu hanya bisa kita temukan dan dapatkan jika kita menjalani hidup kita senantiasa dengan sebuah sikap, attitude, bahwa ini hanya blessing, hanya berkat Tuhan. Kita tidak layak menerima dan mendapat semua hal yang baik dalam hidup ini. Ya, tetapi kalau attitude kita selalu menganggap, ya, hati kita selalu berkata, saya layak, saya berhak, kita akan gampang kepahitan, akan gampang terluka. Kita akan banyak kehilangan sukacita. Kita akan melihat orang lain sebagai saingan kita. Kita akan menjalani hidup ini dengan ketakutan. Karena kita pikir orang akan merebut apa yang kita punya. Tetapi waktu kita menjalani bahwa hidup ini setiap hari kita bangun dengan rasa syukur. Dengan kita mengerti bahwa ini hanya kemurahan Tuhan. Kita akan warnai hidup kita dengan rasa bersyukur. Ya, kita menghargai setiap hal yang ada. Bersyukur untuk pasangan kita, bersyukur untuk anak-anak kita, bersyukur untuk kesehatan kita, pekerjaan, kesempatan, semua yang baik dalam hidup ini semua karena Tuhan. Semua adalah anugerah. Ya, kita perlu hargai, kita perlu sadari itu. Jadi kita sebenarnya tidak layak menerima. Siapa itu? Saya kalau sampai di titik ini, ya kalau saya melihat semua ini, siapa saya gitu loh. Gak ada apa-apanya. Saya ini seorang yang berdosa, orang yang tenggelam dalam kehidupan yang gak benar. Ya, jangan pernah bilang bahwa apa yang kita dapat ini semua hasil kerja keras papa dan mama. Bukan karena kita. Bilang bahwa ini semua karena kemurahan dan anugerah Tuhan. Karena itu kita perlu ajar anak-anak kita menghargai, ya, kerja keras kita bukan karena kita, tapi karena Tuhan. Nah, ini penting sekali. Dengan kita berkata seperti itu, kita sedang meletakkan sebuah fondasi, ya, dalam hidup anak-anak kita. Dari kecil kita kasih tahu bahwa semuanya karena Tuhan. Kita ini tidak layak. Berkat Tuhanlah yang melayakkan kita. Kita bisa makan, bisa minum. Ya, jangan pernah bilang ini hasil kerja keras kita semua. Kita katakan bahwa ini semua karena kemurahan Tuhan. Jadi kamu harus hargai kemurahan Tuhan dalam hidup kamu. Jangan pernah bilang kita bisa makan yang baik. Ini selalu karena kerja keras papa mama. Makan sampai habis, bukan. Ya, maksud kita ingin anak-anak makan dengan baik, ya. Tetapi kalimat-kalimat seperti itu pesannya akhirnya memberi pengertian bahwa hidup mereka semua itu karena pencapaian kita, sukses kita, apa yang kita raih. Padahal itu salah, pesan yang salah. Tapi kita mulai hidup ini dengan bersikap apresiasi bahwa kita meletakkan segala sesuatu hanya kepada kemurahan dan belas kasihan Allah. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Firman-Mu tidak akan pernah kembali sia-sia. Diberkatilah semua anak-anak-Mu pada saat ini. Kami bersyukur semua karena kemurahan dan anugerah Allah saja. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.